perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Kognitif A yang kali ini akan membahas memori jangka pendek. Nah, mungkin ketika teman-teman dengar memori jangka pendek, teman-teman langsung ingat, ya betul, Dori. Nah, mungkin teman-teman udah kepo nih, apa aja sih pembahasannya? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kita. Perkenalkan, namaku Helwa. Halo, aku Hana. Halo, aku Irna. Hai, aku Namira. Halo, perkenalkan, nama aku Vena. Kami mahasiswa program studi psikologi Universitas Pembangunan Jaya dari mata kuliah Psikologi Kognitif A dengan dosen pengampu Mbak Eliana Dwi Farisandi, MPSI Psikolog. Short memory itu apa sih? Nah, short memory itu ingatan jangka pendek yang hanya menyimpan informasi-informasi kecil dalam waktu yang singkat aja loh. Jadi seperti hal-hal yang kita lihat, pikirkan, atau saat kita membaca tulisan, itu juga udah masuk ke dalam ingatan jangka pendek kita. Lalu, pernahkah kamu mendengar kata lupa? Rasanya lupa menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berusaha untuk mengingat sesuatu, namun gagal mengingatnya, fenomena itu yang disebut dengan lupa. Namun pertanyaannya, kenapa sih lupa itu bisa terjadi? Kita itu sering lupa karena durasi memori jangka pendek itu singkat banget. Jadi informasi yang kita anggap gak penting itu gak bakal keinget, mudah menghilangnya. Apalagi pas fokus kita kepecah, udah itu informasinya gak bakal masuk ke memori jangka panjang kita. Lalu, seberapa banyak sih informasi yang dapat ditampung di dalam memori jangka pendek? Ternyata banyak peneliti yang mengatakan bahwa memori jangka pendek ini terdiri dari kumpulan informasi dan bukan item. Memori ini dapat divisualisasikan seperti flash disk atau Google Drive yang menyimpan foto. Banyaknya jumlah foto tergantung dari ukuran tempat penyimpanan itu sendiri dan ukuran dari gambar yang disimpan. Beberapa foto yang mempunyai ukuran lebih besar dibanding lainnya dan memiliki detail akan lebih tersimpan dengan baik di tempat penyimpanan. Selanjutnya, jadi berapa lama sih waktu memori jangka pendek? Nah, kalau dilihat dari sudut pandang umum itu sebetulnya banyak banget nih kesalahpahaman tentang jangka waktu ingatan pendek itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang psikologi kognitif, waktunya itu 15-20 detik. Nah, sekarang pada penasaran nggak sebenarnya seberapa banyak sih item yang dapat ditampung di dalam memori jangka pendek? Ketahuilah lewat metode setelah ini ya. Yang pertama ada digit span. Digit span merupakan jumlah digit yang dapat diingat oleh seseorang. Lewat metode ini diketahui bahwa memori jangka pendek dapat menampung sekitar 4 hingga 9 item. Yang kedua ada change detection. Lewat metode ini diketahui bahwa kapasitas memori jangka pendek terbatas pada 4 item. Dan yang ketiga ada chunking. Lewat metode ini, informasi-informasi kecil dapat dikombinasikan menjadi sesuatu hal yang lebih besar dan bermakna. Sehingga kita lebih bisa mudah untuk mengingat loh. Yang tadinya kita hanya bisa menampung 5-8 kata, kita jadi bisa mengingat hingga 20 kata dari kata-kata yang berkesinambungan. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, ingatan jangka pendek ini memiliki peran yang amat sangat penting ya, terutama dalam aktivitas sehari-hari kita. Seperti bagaimana ketika kita berbicara, itu memerlukan durasi waktu untuk sampai ke otak, serta terdapat daya tampung item yang disimpan di sini. Semua hal-hal ini dilakukan oleh ingatan jangka pendek kita loh. Nah, ngomong-ngomong soal Dori, pastinya sekarang udah bisa kita pahami ya. Yap, betul. Kalau dia ini memiliki permasalahan di ingatan jangka pendeknya atau biasa disebut kehilangan memori ingatan jangka pendek, yang artinya ia kesulitan untuk mengingat hal-hal yang baru saja ia alami. Nah, teman-teman, sekarang udah dapat informasi baru kan tentang ingatan jangka pendek. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kami menggunakan buku Cognitive Psychology, Connecting Mind, Research and Everyday Experience edisi kelima yang ditulis oleh Goldstein dan diterbitkan oleh Cengage Learning di tahun 2019 sebagai referensi dalam membuat video animasi ini.